Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pikan Madana Nabila dengan akhir NIM 2078 dan teman-teman saya. Halo, aku Raffidia Ramadhani dengan akhir NIM 2011. Halo, aku Fadilul Malasari dengan akhir NIM 2082. Halo, aku Alia Sinta Soleha dengan akhir NIM 2003. Halo, saya Muhammad Raffi Al-Farisi dengan akhir NIM 2006. Homo economicus atau manusia ekonomi adalah penggambaran manusia sebagai agen yang secara konsisten rasional dan hanya mementingkan diri sendiri serta mengejar tujuan yang ditentukan secara subjektif secara optimal. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha, demi malam apabila menutupi cahaya siang. Wan nahari idza tajalla, demi siang yang terang benderang. Inna sa'yakum lasyatta, demi penciptaan laki-laki dan perempuan. Fa'amma man a'ta wattaqa, sungguh usahamu memang beraneka ragam. Seperti kebanyakan nama surat di dalam Al-Quran, al-lail ini diambil dari ayat pertama pada surat ini, di mana Allah bersumpah pada siang hari di ayat pertamanya dan ayat kedua pada malam hari. Di mana pagi hari ini kita bisa mencari rezeki atau nafkah untuk keluarga kita, dan di malam hari kita pergunakan untuk istirahat. Dan di sini Allah juga mengatur bahwa setiap manusia itu memiliki amalannya masing-masing. Selanjutnya saya akan menerangkan tafsir Ibnu Katsir, yaitu apabila malam hari menyelimuti malam dengan kegelapannya, yaitu dengan terang benderang dengan cahayanya. Nah, seperti yang disebutkan oleh firman-Nya, seluruh amal perbuatan hambanya itu sudah diatur. Nah, ada yang berbuat baik dan ada yang berbuat buruk. Yang selanjutnya, hubungan antara hadis Al-Bukhari 4568 dengan manusia sebagai homo economicus adalah manusia itu cenderung melakukan kegiatan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Selain kegiatan ekonomi itu, kita juga harus bertawakal kepada Allah, karena yang kita tahu tidak semua hal itu berujung baik dan tidak semua hal buruk itu berujung buruk. Selain bertawakal, kita juga harus beramal dengan menyisihkan sedikit keuntungan yang kita peroleh dari kegiatan ekonomi itu, supaya itu adalah bentuk syukur kita kepada Allah dan menjadikan itu amal di akhirat kelak. Selanjutnya adalah biografi dua mufasir, yaitu mufasir Syekh Ali As-Sabuni dan juga mufasir Ibnu Katsir. Mufasir Syekh Ali As-Sabuni. Syekh Ali As-Sabuni atau dengan nama lengkap Muhammad Ali Ibnu Jamil As-Sabuni merupakan mufasir yang lahir di Aleppo, Suriah pada 1 Januari 1930 dan wafat pada 19 Maret 2021. Syekh Ali As-Sabuni menimba ilmu untuk pertama kalinya dari bimbingan ayahnya. Kemudian setelah lulus pendidikan sampai mendapatkan gelar magister, Syekh Ali As-Sabuni mengajar di dua universitas, yaitu Universitas King Abdul Aziz dan Universitas Ummul Qura Mekah selama kurang lebih 28 tahun. Karya-karya beliau yang banyak dikasih di Indonesia, salah satunya adalah Rawi Al-Bayan fi Tafsir Ayatul Ahkam. Yang kedua adalah biografi Ibnu Katsir. Ibnu Katsir merupakan mufasir yang lahir di Mijdal Busra pada 700 Hijriah dan wafat pada 26 Sya'ban tahun 774 Hijriah. Pada usia 11 tahun, Ibnu Katsir telah menyelesaikan hafalannya, kemudian mengemban ilmu atau memperdalam ilmu pengetahuan mengenai ilmu qiraah dan juga ilmu tafsir. Karya-karya beliau yang banyak dikaji di Indonesia, salah satunya adalah Al-Hidayah wal Inayah yang terdiri dari 14 jilid dan juga Al-Quran Al-Azim. Atau terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang pertama yaitu dari tafsir Syekh Ali Asy-Syababuni bahwa Allah Subhanahu wa taala bersumpah, apabila siang tampak jelas maka semua bayang-bayang yang ada di dunia akan hilang dan datanglah waktu di mana manusia bergerak untuk mencari penghidupan mereka. Karena apabila seluruh waktu adalah siang hari, maka manusia akan kesusahan untuk beristirahat, dan apabila semua waktu adalah malam hari, maka manusia akan kesusahan untuk mencari penghidupan mereka atau mencari nafkah. Untuk yang kedua yaitu dari tafsir Ibnu Katsir bahwa Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita hamba-hambanya tentang bagaimana menyikapi kehidupan ini, khususnya
pada harta dan atau kenikmatan duniawi, karena keduanya bisa membuat kita merugi atau bisa membuat kita beruntung. Jadi di dunia ini itu banyak sekali hal yang berlawanan, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan hal yang berlawanan itu pasti memiliki manfaat dan maknanya masing-masing. Jadi kita sebagai manusia harus bisa memanfaatkan hal yang berlawanan itu sesuai porsinya masing-masing. Seperti apabila datang waktu siang, kita harus memanfaatkannya untuk melakukan aktivitas seperti bekerja atau yang lainnya. Dan seperti apabila datang waktu malam, kita harus memanfaatkan untuk beristirahat dan menyiapkan energi untuk esok hari.